Salam keluarga EcoPrinter Indonesia. Selamat pagi kawan semuanya yang ada di seluruh Indonesia, EcoPrinter Indonesia. Kali ini kita ada dalam podcast IP dan kali ini kita sudah kedatangan Arai, ya, Mas Masrur dari tim Arai, biasa dipanggil sahabat Arai begitu ya. Dan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk saat kita menyelenggarakan kegiatan silaturahmi nasional EcoPrinter Indonesia. Selamat pagi Mas Masrur. Selamat pagi Mas Tutut, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali saya bisa ketemu secara virtual dengan Mas Masrur dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan beberapa yang muncul saat silaturahmi nasional waktu itu, Mas. Langsung saja, pertanyaan yang pertama ini dari Elsa Putri Wijayanti. Pertanyaannya seperti ini, Mas. Bagaimana langkah dan cara paling mudah bagi pemula usaha di bidang EcoPrint? Nah, saya jawab, langkah mudah pertama itu kita harus tahu itu kita itu mau jualannya apa sih EcoPrintnya. Karena jualan EcoPrint itu banyak, mulai dari kain, ada yang jual khusus hijab, ada yang jual khusus sepatu, ada yang jual khusus tas. Tahu kita mau jualan apa, karena kita nggak akan semuanya kita handle gitu. Kayak Arai awal-awal itu yang dijual adalah hijab, bukan kain. Jadi awal kita mulai itu jualan hijab, jadi pangsa pasar itu hijab. Baru setelah hijab punya customer, kita beralih ke yang namanya kain besar. Kain besar udah ada customer tetapnya, kita ekspansi lagi menjadi tas, kelasnya seperti itu. Kita harus benar-benar tahu dulu, fokus dulu apa nih yang mau kita jual, kain besar kah, hijab kah, atau ready to wear langsung. Kalau menurut saya ready to wear ini agak susah ya, karena kita harus tahu ukurannya, harus tahu minat dari customer kita. Jadi yang harus kita tahu lebih awal kita mau mulai EcoPrint adalah jenis apa yang kita jual, terus fokus di satu, jangan langsung ekspansi banyak, karena kita harus lebih banyak belajar. Ya, apalagi untuk pemula. Pengalaman dari Arai. Jadi Arai awal mulanya untuk pemula kita harus tahu dulu yang mau dijual kita itu apa. Baik. Karena customernya segmentasinya akan sama semua, Mas Tutut. Ya, kita segmentasi semua EcoPrint itu sama. Iya, betul sekali. Ya, jadi buat Ibu Elsa, pertama kali harus mengetahui dulu produk apa sih yang akan dijual gitu ya. Terima kasih Mas. Langsung kita lanjut ke yang kedua dari Ibu Taryati ini di Kabupaten Magelang. Pertanyaan dari Ibu Taryati, bagaimana cara kita mengetahui kalau hasil EcoPrint kita itu sudah layak jual atau memenuhi standar? Nah, dilema yang dialami EcoPrinter itu adalah luruh atau tidaknya ZWA atau parsen yang kita sudah EcoPrint. Nah, itu salah satu mutu standar di EcoPrint sendiri. Sisanya sih tidak ya, nggak terlalu signifikan. Tapi yang paling signifikan itu apakah EcoPrint yang sudah kita buat itu akan bertahan lama atau tidak. Karena ada yang pertama kita buat bagus, beberapa hari setelahnya udah luntur gitu. Nah, kita itu harus uji coba EcoPrint kita, jangan langsung awal buat bagus langsung kita posting. Ada yang jual beli, setelah nyampe dia luntur. Nah, itu salah satu yang kita lakukan adalah uji coba dengan mencucinya luruh atau tidak. Diamkan beberapa hari, misal seminggu, luruh atau tidak. Nah, seperti itu yang standarnya itu kelunturan dari satu warna alamnya tadi ya. Warna alam tadi. Ya, jadi buat Ibu Taryati, setelah nanti bikin EcoPrint, kain atau dalam bentuk apapun, itu nanti dicoba dulu sebelum nanti siap langsung dieksekusi ke pasar begitu ya. Dicoba dulu beberapa kali, mungkin dicuci, kemudian dites dulu gitu ya Mas ya, karena kalau untuk dilakukan secara eksperimental personal gitu. Oke, Ibu Taryati, semoga pertanyaan ini jawaban ini menjawab pertanyaan Ibu. Dan selanjutnya Mas, ini karena kita ada beberapa pertanyaan jadi agak sedikit harus kita kejar ya. Pertanyaan ketiga dari Ibu Khotimah Nur Jamiatun. Pertanyaannya seperti ini Mas. Saya sudah punya brand, tetapi ada masalah dengan harga pasar di kalangan EcoPrinter. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyamakan harga atau minimal tidak merusak pasar? Yang pasti itu untuk menyamakan
menentukan harga kita harus lihat kompetitor kita, yaitu kainnya jenis apa, bahannya jenis apa, terus teknik yang dia gunakan atau seberapa sulit kompetitor lain itu membuat. Misalnya iron blanket ini udah umum, jadi kita samakan dengan harga yang menggunakan iron blanket. Berbeda lagi dengan teknik indigo, itu lebih mahal lagi, jadi kita harus tahu karena warna alam itu akan lebih mahal daripada pewarna sintetis, itu yang saya tahu. Jadi kalau ada seseorang yang jual bagus warna yang itu tapi harga murah, otomatis dia itu tidak menggunakan pewarna alam, tapi menggunakan warna sintetis. Jadi harga tinggi itu karena kita benar-benar handmade and natural, itu yang menjadikan kita mahal di Ekoprinter. Dan Jadi ibu harus tahu dulu nih jenis kainnya apa. Jadi dilihat dari jenis kain. Ya. Jadi pilihan kain juga, ya, pilihan kain juga menjadi faktor untuk penentu harga gitu ya Mas ya. Artinya mungkin yang bisa saya simpulkan dari jawabannya Mas Masrur, buat Ibu Khotimah nanti pertimbangkan juga tadi pesan Mas Masrur, ini penggunaan teknik dari mordannya juga harus dipertimbangkan. Kemudian zat warna alamnya pasti juga harus dipertimbangkan begitu. Karena mungkin harga dari satu warna alam antara satu dan yang lainnya berbeda harganya, dan yang pasti dari kainnya ya Mas ya. Kain yang dipilih itu juga akan menentukan harga. Oke. Siap. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat dari Mas Sukma dari Surabaya. Bagaimana cara meningkatkan mutu kualitas Ekoprint kita agar bisa bersaing? Mirip-mirip sih pertanyaannya ya. Ya. Yang pasti adalah ketika kita menjual kain kita, yang paling utama yang harus kita pertahankan adalah kualitas dari zat warna alam yang tidak akan luntur itu. Nah, customer itu akan repeat order ketika dia puas dengan satu kali dia merasakan kepuasan di orderan pertama dia. Jadi ibu yang harus diperhatikan itu satu doang sih Bu. Kain yang ibu jual itu bukan nggak boleh luntur, lebih awet dan lebih bagus ketika dipakai gitu. Itu ya sih kenapa diarai repeat order, karena yang kita jual mutunya itu bagus. Oh, kainnya tidak luntur, ternyata warnanya tetap sama seperti di gambar. Nah, itu sih. Itu yang untuk menjaga mutu Ekoprint kita di masyarakat. Saya salah satu penggemar arai ini, jadi yang selalu repeat order. Karena memang tadi yang disampaikan Mas Masrur, satu kualitas warnanya sangat bagus gitu, dan yang pastinya sesuai dengan gambar. Iya, betul, sesuai dengan gambar gitu. Kemudian setelah dicuci itu memang hasilnya masih bertahan, dan pastinya ini jadi pelajaran buat kita semuanya para Ekoprinter untuk menjaga kualitas ini gitu ya Mas ya, sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas Ekoprint dan bisa bersaing. Oke Mas, kita lanjut selanjutnya dari Ibu Rahmayanti. Ya Ibu Rahmayanti, bagaimana cara menjangkau pasar atau customer yang lebih luas dari media sosial? Nah, sementara permasalahannya belum memiliki akun pribadi dan juga belum memiliki followers yang banyak begitu. Oke, jawab Bu. Yang pertama, kita itu jual itu nggak harus ke orang luas. Jadi pertama itu dari orang-orang sekitar kita. Nah, seperti arai itu saya tetangga dulu yang kita jual, habis tangga mulai ekspansi ke dinas-dinas gitu. Karena berjalan online itu nggak mesti langsung banyak yang beli. Emang bertahap, apalagi secara organik itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Gitu. Jadi saran saya sih tetap ibu harus bikin akun. Nah, akun ini yang paling efektif adalah like comment di akun yang lainnya, masuk grup, masuk komunitas, itu efektif sekali. Kalau ibu masuk IP, itu jaminan lebih kuat karena kita akan ada yang namanya apa itu Mas, merchant ya. Ya, merchant ya, betul. Gitu. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan juga dari jawaban Mas Masrur, satu, ibu kalau belum memiliki akun, buat akun dulu gitu ya. Nah, mungkin akan lebih baik juga kalau pakai page ya Mas ya, sehingga nanti bisa kita lihat jangkauan dari jangkauan dari postingan yang ibu buat itu sampai kemana saja. Nah, kemudian tadi Mas Masrur bilang bahwasanya dimulai dari jangkauan yang lebih dekat dulu, baru selanjutnya meluas ke media sosial yang lebih jauh. Dan tadi Mas Masrur sempat mengucapkan atau menyampaikan terkait dengan organik, artinya akun sosial media ini tidak berbayar begitu ya Mas ya?
Iya betul, Nah, jadi tidak berbayar. tidak Karena berbayar, Array sendiri tidak berbayar. betul, tidak berbayar. Dan tadi Mas Masrur menyampaikan pengalaman di Arae itu butuh waktu kurang lebih setahun untuk bisa menjangkau ke jaringan yang luas sekali. Semoga Ibu Rahmayanti segera memiliki follower yang banyak dan media sosialnya bisa menjadi salah satu wadah untuk pemasaran ekoprint Ibu. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir Mas Masrur, yang selanjutnya dari Ibu Ita Lusmita dari Tangerang Selatan. Pertanyaannya, bagaimana cara yang efektif membangun personal brand di Instagram atau di sosial media? Sebenarnya udah pernah saya yang pertama itu harus kita punya karakter itu sih. Karakter kita itu harus kuat. Ya. Kayak Arai itu selama 1 tahun yang dimunculkan adalah abu-abu, nggak ada warna cerah, abu-abu. Habis itu hijabnya nggak, awal itu pink ya, hijab pink, jati, habis itu ekspansi ke abu-abu, tapi yang lebih terkenal adalah dengan warna abu-abunya. Jadi Ibu kalau mau punya personal branding harus punya karakter yang minimal 1 tahun itu nggak mencolok ganti-ganti, nggak mencolok ganti, harus punya karakter gitu. Jadi saya lihat para ekoprinter senior, semisal Ibu Sekar Baruna, beliau itu karakternya kuat gitu. Jadi orang ketika melihat punya beliau, wah ini punya Ibu Sekar, karena beliau selalu mengulang apa yang beliau karyakan. Nah itu membuat lekat di pikiran orang, karakternya kuat. Oke. Itu sih yang saya rasakan gitu. Makanya saya bikin abu-abu selama 1 tahun itu agar orang mengenal Arai dengan warna abu-abu. Dengan abu-abunya ya. Jadi mungkin nanti buat Ibu Ita bisa mencoba untuk mengeksplorasi kira-kira Ibu Ita itu yang paling bagus di bagian yang paling mana. Misalnya tadi Mas Masrur menyampaikan tentang zat warna alamnya, yang mana yang bisa diekspor paling bagus dan itu di-repeat lagi untuk membuat karakter yang sama sehingga orang mengetahui. Atau mungkin juga bisa dari jenis penataan daun juga ya Mas ya. Kan bisa iya betul sekali, bisa langsung kita tengarai, oh ini punyanya Arai ini pasti begitu ya. Itu Ibu Ita ya. Semoga terjawab. Mas, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Endah Nidarningtyas dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaan seperti ini Mas, apakah untuk memposting di sosial media kita harus tahu pasar? Misalnya ada anak muda, kalangan orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak. Ini terkait juga dengan waktu kita memposting begitu. Nah, iya betul sekali, karena kita harus tahu pasar kita. Cuman umumnya ekoprint itu adalah ibu-ibu umur 20 sampai 30 ya sampai 60 tahun. Itu yang saya kayaknya segmen kita itu sama gitu. Oh. Segmen kita sama. Cuman kalau waktu itu customer kita juga banyaknya sih ibu-ibu. Waktu online-nya itu sore biasanya ya. Kalau nggak waktu-waktu sampai itu jam 10 habis beres-beres rumah itu yang saya tahu. Jadi ibu harus tahu juga karena tiap account itu berbeda notifikasinya itu berbeda. Apakah followers ibu itu online gitu? Karena followers saya sama followers ibu online-nya itu beda gitu. Jadi emang harus tahu, makanya saya sarankan ibu bikin akun Instagram yang sudah bisnis. Jadi di situ ada insight gitu, untuk melihat waktu kapan customer kita online, hari apa dia paling banyak online, jamnya jam berapa. Itu biasanya udah selesai sama Instagram. Oke. Sama. Ya, mantap sekali. Jadi saran dari Mas Masrur untuk Ibu Endah, jika sudah memiliki akun sosial media, baik itu Instagram maupun Facebook, mungkin bisa ditransfer ke yang bisnis. Dan itu gratis ya Mas ya? Tidak berbayar untuk mentransfer ke akun bisnis. Sehingga nanti bisa mendapatkan insight dari masing-masing sosial media tersebut. Dan dari insight itu bisa diketahui customer atau follower ibu itu kebanyakan laki-laki atau perempuan, betul ya Mas ya? Kemudian tinggal di kota mana? Iya betul. Kemudian usianya berapa, dan waktu paling sering mengakses Instagram atau Facebook ibu itu paling tinggi di jam-jam berapa, hari apa, itu sudah ada semuanya. Luar biasa sekali Mas Masrur. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari para peserta Silatnas yang sempat tertunda karena waktu itu kita mendapatkan pertanyaan cukup luar biasa
ratusan pertanyaan dan kita tidak punya cukup waktu untuk menjawab secara online. Sehingga ini kita buatkan podcast sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menambah insight dan juga knowledge kita tentang EcoPrint. Bapak Ibu yang kami hormati yang sudah menanyakan untuk spesifik ke Mas Masrur Arae, semoga pertanyaannya terjawab dengan baik dan jika masih ada pertanyaan yang ingin didiskusikan mungkin bisa langsung kontak ke fanpage-nya Arae ya, Mas Masrur ya. Boleh, feel free itu akses jadi sangat bebas. Arae Official. Mas, ini terakhir sebelum kita closing, Mas Masrur punya pesan-pesan untuk para EcoPrinter di Indonesia. Pesan-pesan saya adalah yang pertama untuk yang mau bisnis EcoPrinter itu jangan pernah takut, wah ini gimana ya udah banyak EcoPrinter kayaknya saya nggak cocok deh jualan. Jangan itu, Rizky itu udah ada yang jamin atur. Saya aja buka Westo, saya buka semua ilmu-ilmu saya tapi tetap ada yang income ke saya gitu. Jadi bagi para EcoPrinter tetaplah semangat untuk menjadikan EcoPrinter ini sebagai wadah untuk rezeki kita gitu. Jangan pernah takut untuk berkarya karena kita akan sama-sama membangun EcoPrinter di Indonesia. Itu pesan saya untuk para EcoPrinter di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Jadi jangan pernah takut rezeki akan tertukar karena Mas Masrur ini sudah menyebarluaskan yang paling akhir adalah marine botanical ya. Dan itu udah menggemparkan dunia EcoPrint di Indonesia karena sekarang banyak orang berburu tanaman Miana begitu ya. Sebagai alternatif untuk ZWA, luar biasa sekali. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk para penanya dan para EcoPrinter Indonesia, pasti ketika ingin membangun sebuah produk EcoPrint harus mengetahui karakter dulu. Kita membangun karakter sehingga nanti kita bisa mendapatkan personal branding kita sendiri dari para audiens kita. Dan yang pasti harus tetap istiqomah ya. Istiqomah dalam memposting di sosial media sehingga hal itu akan memberikan exposure atau paparan kepada audiens kita sehingga orang akan mengenal dan produk kita. Demikian dari kami berdua, Mas Masrur dan saya, Putut Ardianto. Terima kasih atas waktunya Mas Masrur. Kita ucapkan salam EcoPrinter Indonesia. Terima kasih. Bye-bye.